Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Rasman Maulana dari kelas Teknik Elektro B dengan NIM 221119152, mata kuliah Elektronika Analog, dosen pengampu Bapak Susanto Sambasri, STMT IPM. Pengenalan OPAMP atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat OPAMP memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya yang lebar. Terminal atau kaki OPAMP. OPAMP yang dilambangkan segitiga mempunyai dua input, yaitu input positif dan input negatif. Bisa kita lihat gambar yang pertama, cara memberi daya dengan dua supply ada dua V. Bebannya RL dan tegangan V plus dan V min. Cara memberi daya dengan satu supply bisa dilihat pada gambarnya. V-nya cuma satu ditambah beban RL dan tegangan V plus dan V min. Di bawahnya ada IC dengan berisikan 8 kaki. Kaki pertama dan kelima yaitu offset 1. Kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan membalik atau non-inverting input. Yang kaki keempat tanah atau ground. Kaki keenam keluar atau output. Kaki ketujuh satu tegangan positif. Kaki ke-8 tak digunakan. OPAMP 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Yang pertama, IC OPAMP 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Yang kedua, IC OPAMP 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbesar terbuka sebesar 1.000.000 dan impedansi input 2 ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 ohm. Nah, selanjutnya bisa kita lihat gambar dari satu daya tersebut, terminal output dan input. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Seperti yang sudah saya singgung pada slide sebelumnya, ada dua input, yaitu input positif dan input negatif, dan satu output. Maksimal tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi, dan minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Apa sih tegangan saturasi itu? Tegangan saturasi yaitu tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output. Dibiarkan terbuka. Misalkan V supply kurang lebih 15 volt, maka V saturasi kurang lebih 13 volt. Selanjutnya, perbedaan tegangan masukan ED. Nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikroV. Misalkan AOL sama dengan 200.000, V sama dengan kurang lebih 13 volt. EE sama dengan plus V saturasi per AOL sama dengan plus 13 V dibagi 200.000 sama dengan 65 mikroV. EE sama dengan min V saturasi per AOL sama dengan 13 volt per 200.000 sama dengan min 65 mikroV. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikroV kurang lebih EE 65 mikroV, OPAMP berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku FO sama dengan ED AOL. Jadi untuk kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas V positif V saturasi atau min V saturasi. Untuk mempertahankan FO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipadang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Bisa dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Tegangan masukan negatif, tegangan masukan positif, ED, polaritas ED, FO sama dengan AOL, ED, polaritas FO, dan FO. Untuk cara menghitungnya ada di slide sebelumnya.
Selanjutnya ada penguat operasional ideal, yaitu penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguat operasional ideal yaitu yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga dalam kurung GV sama dengan tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang terakhir atau keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Selanjutnya, penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, selanjutnya di sini ada gambar OP-AMP. Bisa kita lihat nomor 2 yaitu non-inverting input, nomor 3 itu inverting input, nomor 7 adalah plus 5 volt, yang keempat adalah negatif 5 volt, dan yang keenam outputnya. Inverting OP-AMP bisa kita lihat pada gambar berikut. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif, ataupun sebaliknya, masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Untuk cara menghitung inverting OP-AMP, Vout sama dengan negatif Vin Rf per R1. Nah, selanjutnya ada non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif juga, ataupun masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kiri untuk gambar non-inverting amplifier. Untuk menentukan rumus, tersedia Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 plus R1 per R2. Nah, untuk selanjutnya ada zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V output sama dengan plus V saturasi. Jika polaritasnya sebaliknya, positif, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Zero crossing detector, yang pertama ada zero crossing 0, yang kedua ada inverting zero crossing detector, yang ketiga ada non-inverting zero crossing detector, yang keempat ada inverting voltage level detector, dan yang terakhir yang kelima ada non-inverting voltage level detector. Selanjutnya ada duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Bisa kita lihat gambarnya pada sebelah kanan. Duty cycle sama dengan T-on per T-on plus T kecil off. Suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on selama dengan 2M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya TL sama dengan T min T-on. TL sama dengan 10 min 3 sama dengan 7M detik. Duty cycle-nya sama dengan T-on per T kali 100% sama dengan 30%. Nah, selanjutnya ada detektor penyilangan 0. Detektor penyilangan 0 tak pembalik, atau non-inverting zero crossing detector atau NICD. Sinyal masukan masuk pada plus OP-AMP dan membandingkan dengan 0 negatif OP-AMP. ED sama dengan plus input dikurang negatif input sama dengan FI kurang 0. FI lebih besar 0, maka FO sama dengan positif V saturasi. FI lebih kecil daripada 0, maka FO sama dengan negatif V saturasi. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Jadi masukannya itu ke negatif, sedangkan yang positif itu adalah 0. Hasilnya kita bisa dilihat FO di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada detektor taraf tegangan.
Detektor taraf membalik atau Inverting Voltage Level Detector atau IFLD. Sinyal masukan masuk pada negatif OPAMP dan membandingkan dengan 0 positif OPAMP. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan Vref dikurang Fi. Fi lebih besar dari Vref, maka Fo sama dengan plus V saturasi. Fi lebih kecil dari Vref, maka Fo sama dengan negatif V saturasi. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, masukannya itu dari negatif, berbanding terbalik dari penjelasan sebelumnya, dan inputnya positif sama dengan 0. Bisa dilihat di sebelah kanannya ada tegangan outputnya Fi lebih besar dari Vref, maka Fo sama dengan positif V saturasi, dan Fi jika lebih kecil dari Vref, maka Fo sama dengan negatif V saturasi. Selanjutnya, detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik atau Non-Inverting Voltage Level Detector atau IFLD. Sinyal masukan masuk pada negatif OPAMP dan membandingkan dengan 0 positif OPAMP. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan Fi dikurang Vref. Fi lebih kecil dari Vref, maka Fo sama dengan negatif V saturasi. Fi lebih besar dari Vref, maka Fo sama dengan positif V saturasi. Bisa kita lihat gambarnya di bawah ini. Selanjutnya ada rangkaian tegangan ref. Perhatikan baik-baik, ada gambar dua rangkaian yang mempunyai R1 R2. Jika diperhatikan baik-baik, yang membedakan di antara kedua rangkaian tegangan tersebut yaitu R2-nya. Nah, untuk mencarinya, diadakan rumus V yang 4 kali sama dengan RR dibagi R1 plus RR dalam kurung plus V. Misalkan, plus V sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 sama dengan 50 ohm. Maka Vref adalah V sama dengan 50 per 100 tambah 50 kali 12 sama dengan 4. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Bisa dilihat pada gambar, diketahui kurang lebih V sama dengan 15 volt dan V saturasi sama dengan kurang lebih 13 volt. A. Heat tone, TOF, dan duty cycle. B. Gambarlah output tegangan VO. 12 volt, V saturasi dengan kurang lebih 13 volt. Ditanya A. Hitung tone, TOF, dan duty cycle. Sesuai gambar soal, tone yang naik 140 M detik, TOF yang turun 80 M detik, totalnya 220 M detik. Duty cycle sama dengan tone per T kali 100%, sama dengan 140 per 220 kali 100%, sama dengan 63,63%, sama dengan 63%. Menghitung Vref. Vref sama dengan R2 per R1 plus R2 kali plus F. Sama dengan 10 per 50 plus 10 kali 15 sama dengan 10 per 60 kali 15 sama dengan 150 per 60 sama dengan 2,5 volt. Untuk jawaban B bisa dilihat grafik pertama itu adalah grafik Vref dan grafik